Katekismus Heidelberg menjelaskan bahwa amin berarti hal itu benar dan pasti, yaitu Allah pasti mengabulkan doa kita. Dengan kita mengatakan amin, sebenarnya kita mau mengakui bahwa Allah akan membenarkan isi doa kita, sehingga dengan kuasanya Ia akan mengabulkan doa kita. Di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa kata amin dimunculkan setelah kita berdoa dan memuji Tuhan, bukan secara sembarangan. Makna kata amin ini jelas sekali bahwa Tuhan pasti mendengar doa kita dan mengabulkan doa itu secara lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Mengapa doa harus diamini? Sebabnya adalah doa ialah usaha kita mengadakan hubungan dengan Allah. Mengapa bisa kita mengadakan hubungan dengan Allah dan mengamininya? Sebabnya adalah karena Allah telah terlebih dahulu mengadakan hubungan dengan kita di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Namun perlulah juga diperhatikan sikap kita di waktu berdoa. Yang dikehendaki oleh Allah dari kita ialah supaya kita berdoa dengan sungguh hati. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat yang kelima, di sana berbunyi, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya." Begitu juga yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-1. Di sana mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi hubungan Allah dengan kita itu diumpamakan sebagai bapa dan anak-anaknya. Hakikat hubungan ini adalah kasih yang dinyatakan oleh Allah kepada kita dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, di sana menjelaskan bagaimana karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berikut kata amin juga digunakan dalam situasi kita membenarkan firman Tuhan. Pada saat kita mengamini firman Tuhan, amin mengandung arti bahwa kata-kata yang ada dalam sabda itu benar-benar adalah firman Tuhan. Mengapa firman Tuhan perlu kita responsi dengan amin? Sebabnya adalah firman Allah adalah makanan rohani yang abadi dalam hidup kita sebagai umat kepunyaan Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Nah, di situ nyata bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Begitu juga yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat 14. Di situ mengatakan bahwa, "Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah." Nah, di situ Tuhan Yesus disebut sebagai Amin. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar.
Yesus juga bersabda dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Di situ kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di situ jelas sekali bahwa di situ Yesus Kristus merupakan jalan keselamatan. Di mana situ mengatakan tadi bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan berikut kita akan membahas tujuan kita menggunakan kata amin yang benar dan tepat, yang sesuai dengan Alkitab. Setiap kata amin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata ini dilantunkan bertujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di mana dalam Katekismus Heidelberg Minggu ke-1, di situ membahas tentang penghiburan kita baik pada masa hidup maupun pada waktu mati ialah Tuhan kita Yesus Kristus. Kepercayaan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana janji Allah telah digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semuanya itu akan ditutup dengan kata amin. Ingat bahwa tidak ada kata amin untuk pribadi. Kata amin hanya untuk kemuliaan nama Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber keselamatan kita. Seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Di situ jelas sekali bahwa Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi, mari kita menggunakan kata amin secara benar, bukan sebagai bahasa sembarang yang tidak bermakna. Jadi, saudara-saudara, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dengan kami Stakri esok di waktu yang sama pada pukul 12.00 sampai 13.00 WITA dalam program Belajar Teologi bersama Stakri. Saya, Astiani Marambahau, berharap Anda tetap menjaga kesehatan dan Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.